Iya, silakan. Sebelum mulai bimbingan kelompok ini, mari kita berdoa dalam hati sama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Katakan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke kegiatan konseling kelompok, sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani. Nah, kalian bisa manggil saya Kak Fitri atau Teh Empit. Bisa? Bisa. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nah, biar perkenalannya lebih seru, kita pakai lagu ya. Oke. Nah, lagunya kayak gini. Ayo teman-teman, perkenalkan dirimu. Siapa namamu? Berapakah umurmu? Jangan malu-malu, sebutkan satu-satu. Ayo kita mulai dari kamu dulu. Nah, nanti dari sini, dari sebelah kanan saya, jawab gini. Halo teman-teman, perkenalkan diriku. Namaku, contoh saya, umurku 4 tahun. Nah, bisa ya? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Oke, dimulai ya. Ayo teman-teman, perkenalkan dirimu. Siapa namamu? Berapakah umurmu? Jangan malu-malu, sebutkan satu-satu. Ayo kita mulai dari kamu dulu. Halo teman-teman, perkenalkan diriku. Namaku Siti, umurku 16. Teman-teman, mari perkenalkan. Namaku Rina, umurku 16. Halo teman-teman, mari perkenalkan. Namaku Siti, umurku 16. Halo teman-teman, mari perkenalkan. Namaku Rina, umurku 16. Halo teman-teman, mari perkenalkan. Namaku Fadila, umurku 16. Halo teman-teman, mari perkenalkan. Namaku Sanya, umurku 16. Halo teman-teman, mari perkenalkan. Namaku Indah, umurku 16. Berarti udah berkenalan ya. Saya juga udah lebih kenal ke kalian, namanya pas satu-satu. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak kita bakal ngelakuin kegiatan apa? Belum. Kegiatan apa? Belum tahu ya. Nah, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang pernah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya tentang konseling kelompok. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja, jangan sungkan ya. Iya. Jadi konseling kelompok adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan kelompok. Di dalamnya terdapat pimpinan kelompok dan anggota kelompok dalam format kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Lebih simpelnya, dinamika kelompok itu di dalam kelompok ini kita saling berdiskusi. Mengerti teman-teman? Mengerti. Iya, jadi saya harap teman-teman bisa berdiskusi secara aktif, berpartisipasi ya, untuk menyampaikan pendapat, gagasannya maupun nanti yang solusi-solusi yang akan teman-teman dapatkan nanti. Nah, tujuannya dalam konseling kelompok ini teman-teman yang mempunyai masalah pribadi maupun sosial bisa terentaskan, bisa mencari solusinya. Ya, jadi teman-teman, gak usah ragu untuk menceritakan masalah-masalah yang teman-teman hadapi sekarang. Oke, mengerti? Oke, mengerti. Nah, dalam konseling kelompok ini kita sangat mementingkan, sangat memegang teguh asas kerahasiaan. Tahu nggak itu apa asas kerahasiaan? Tahu nggak? Belum tahu ya? Belum. Oke, jadi asas kerahasiaan itu kita pegang teguh dalam konseling kelompok, dalam bimbingan kelompok juga. Karena apa?
di dalam konseling kelompok kita bakal menceritakan masalah-masalah pribadi yang kita punya gitu ya. Iya. Nah, dengan adanya asas kerahasiaan ini, teman-teman bisa aman, rahasia teman-teman bisa terjaga gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir rahasianya terbongkar di halayak umum. Saya juga berharap setelah adanya konseling kelompok ini, setelah solusi-solusi yang kita dapatkan, teman-teman yang sudah hadir di dalam konseling kelompok ini tidak membocorkan masalah atau pembicaraan kita keluar. Mengerti ya? Ngerti. Oke. Agar kita berkomitmen untuk menjaga rahasia kita, mari kita berikrar. Nanti ikuti perkataan saya ya. Oke. Mohon badannya ditegakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sebutkan nama kaliannya. Saya Fitriani. Saya Sri. Sanggup dan bersedia Sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala bentuk data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga. Segala bentuk dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, teman-teman sudah berikrar, yang artinya teman-teman harus berjanji untuk tidak membocorkan masalah itu. Berjanji? Berjanji. Saya ingin mengingatkan kembali teman-teman, konseling kelompok ini tujuannya untuk mencari solusi bersama di dalam format kelompok ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk bercerita, mengungkapkan masalahnya, masalah pribadinya, maupun masalah keluarga, masalah sosial apapun itu, teman-teman tidak apa-apa. Kita bercerita bersama, mencari solusi bersama-sama. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Ada yang bertanya? Gak ada yang cukup ya? Ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, oke, teman-teman sudah siap ya? Gimana, udah siap? Siap ya? Nah, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Baik, tapi ada gimana? Ada yang ingin diceritakan, Rina? Iya, silakan. Jadi masalah ini kan sekarang hari pembagian rapot, jadi Lina mengalami turunnya nilai Lina. Kadang Lina bingung. Dulu pas Nggak apa-apa, keluarkan saja ya. Tolong dulu pas pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Tarik nafas. Lina kan nggak berani besi sama gitu. Terus malah dapetnya yang kayak ya memuaskan, tapi Pasti berat ya. Nggak apa-apa. Kalau emang belum bisa, keluarkan dulu naisnya. Keluarkan, tarik nafas. Baru lanjut bercerita ya. tapi di sisi lain Lina tuh kayak bangga sendiri, tapi kayak ada orang yang mandang Lina terus tapi Lina kayak hanya mulai dari ini kayak udahlah nggak usah berambisi gitu kan, nggak usah menilai apapun hasilnya gitu kan. Nggak apa-apa. Rina udah hebat ya teman-teman ya. Iya. Udah bisa meraih nilai yang memuaskan, walaupun menurut Rina masih belum memuaskan ya. Ya tapi kadang Lina di fase ini kayak bersyukur dapetnya kayak gini, soalnya kayak waktu dulu gitu
Rina kayak berhasil tapi diri Rina nggak bangga sama Rina gitu kayak masih ada yang ganjil gitu kayak apapun orang lain ke Rina. Kalau boleh tahu, kenapa Rina masih ganjil, masih belum puas sama diri Rina? Kayak Rina bingung perasaannya gimana, kayak antara senang sama sedih ya. Senang buat Rina bangga, tapi di sisi lain Rina takut terus orang lain beda sama Rina, kita orang lain beda sama Rina Karena merasa kayak akan ya ada yang merasa maaf tersaingi sama Rina atau gimana? Rina juga nggak tahu maksudnya orang lain iri atau gimana, tapi pikiran Rina kan selalu overthinking kan, itu kan kayak kayaknya kalau ini nggak suka Rina kayak gini Rina dapat ini semua terus jadi bikin Rina down gitu kan, apa Rina nggak pantas seperti ini gitu kan. Sekarang masalahnya teman-teman gimana caranya ngilangin overthinking Rina yang berlebihan, terus gimana cara Rina Teman-teman, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk Rina. Rina sudah hebat sekali, sudah mau bercerita di sini. Nah, tugas teman-teman, mari kita berdiskusi untuk mencarikan solusi untuk Rina. Silakan. Dari Wiwi. Jangan merasa tersaingi. Keluarkan saja ya. saya juga sama masalahnya, maksudnya cuma kayak harus cek nggak ada tempat cerita. Teman-teman kayak saya mendapatkan hal seperti ini tuh kayak kenapa harus seperti jadi bahan ejekan. Padahal menurut saya tuh biasa aja, jangan dimaukan. Berarti masalah ini sama Rina sama ya. Masalahnya tentang nilai dan teman-teman di kelas itu. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Berikan pendapat untuk Rina. Kasih masukan. Ya teman-teman, overthinking itu hal yang semua orang pasti pernah ngerasain, apalagi masalah nilai. Kalian kan udah kelas 11 lagi, mau ke kelas 12, wajar, semua orang pasti merasakan. Tapi pendapat dari saya, perhatikan posisinya. Kalau teman-teman tidak bisa bercerita, kalian bisa bikin journaling. Aku kerjaan nggak kalian journaling. Nah, kalian bisa nulis diary. Kalau zaman sekarang ya namanya diary. Teman-teman kan rasanya punya cerita. Tapi teman-teman udah hebat. Di sesi konseling ini teman-teman udah bisa mulai bercerita sedikit demi sedikit ya. Ada yang disampaikan sih? Nangis dulu ya. Sambil mau
mau kasih pendapat. Jalan aja, kita itu nggak tahu orang lain tuh taunya kita menang, orang tuh taunya kita berhasil, tapi orang lain tuh nggak tahu akan itu bakal kita susah. Jadi jangan dengerin apa kata orang lain, biarin orang lain mikir kita itu kayak apa, yang penting hasilnya kita udah berhasil maksimal mungkin mencapai tujuan mencapai yang kita inginkan dan tetap semangat, jangan menyerah sama omong-omongan yang bikin kita. Iya, rasanya merasa siang kayak ya udah nggak berapa lagi, tapi mau kayak gimana gitu bahkan ya ini juga pernah kayak di rumah jadi pernah sekarang jarang terus sekarang udah kayak itu nikah guys gitu kan bahkan kayak kapan ya kita tuh harus ada yang lain pikir dari mana sih. Kalau boleh tahu, Rina sering dengerin lagu galau nggak? Lagu galau tuh enggak bisa lagi kayak lain gitu, tapi maksudnya Dari segi sendiri atau gimana gitu ya? Teman-teman juga sering dengerin lagu galau nggak? Sering ya, ya. Kadang yang bikin kita makin overthinking itu karena kita menghayati gitu lagu-lagu galau tersebut. Apalagi kalau lagi sendirian. Iya benar. Sendirian dengerin lagu. Tapi Rina sama teman-teman harus kurang-kurangin lagi ya dengarkan lagu galaunya. Kalau boleh nanti playlistnya diganti semua, lagu semangat, lagu-lagu yang benar-benar membara. Ya. Dari Padila boleh kasih pendapat untuk Rina. Jangan terlalu dengerin orang lain. Tetap semangat. Silvi silakan. Tuh kayak mungkin omongan orang, apalagi orang yang nggak suka gitu ya, nggak suka sama kita. Tapi gimana kayak pikir udah lah gak usah dipikir gitu, ngapain. Tapi susah. semacam jadi jokes gitu. Dia tahu kayak ini jokes gitu ya, jokes yang enggak, tapi mereka bikin baperan. Semua pasti baperan gitu nyanyi. Maksudnya dia nutut banget gitu kan ini kita bilang nggak apa-apa. Tapi kita tahu orang kayak gimana, maksudnya bikin capek. Ya jokes ya, jokes. Terus lupain gitu. Jadi Rina sering ngalamin kayak ini bercandain tapi sebenarnya nyakitin Rina gitu.
tulisin apa yang Rina capai, apa yang sekarang menjadi kesusahan Rina. Nah, tulisin Rina ya, Rina itu nggak terlalu overthinking. Jadi apa yang Rina pikirin itu udah tertumpahkan gitu di tulisan itu. Dan juga teman-teman hindari lagu galau ya, playlistnya diganti teman-teman. Nggak bisa deh. Alasannya gimana? Ya kalau dengerin lagu galau tuh kan kitanya tuh lagi kayak sedih, terus apa lagu galau tuh kayak enak aja gitu nangisnya kayak gitu tenang, terus ada kehidupan ya, jadi mendukung Karena menghayati ya. Iya. Karena kaliannya menghayati, jadi lagu itu kerasa real banget di kehidupan kalian. Rina ada yang mau disampaikan lagi dari Silvi? Dari Siti? Ada, iya. Boleh silakan. Enggak bermaksud apa-apa, tapi kayak saya ngerasa ini udah gak adil banget. Walaupun emang kayaknya saya nggak pernah rasakan gitu, tapi saya sudah mencoba kayak berusaha semampu saya dari sebelumnya saya udah tahu saya kayak ya udah nggak apa-apa, tapi kayak lama tuh emang kayak gini gitu ya, emang boleh kan kayak kita aja gitu sebenarnya kayak kadang mikir kayak emang dunia emang nggak adil, kayak buat saya tuh nggak adil. Pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh sering muncul ya, apalagi di saat kita benar-benar pikiran tuh numpuk dan kita nggak punya tempat cerita. Hal itu sering dialami orang lain. Maka kamu, Rina, Siti, dan teman-teman yang lain itu udah hebat. Sebelumnya teman-teman nggak bisa cerita kan? Iya. Di sesi ini, di sesi konseling ini teman-teman udah hebat, udah berani mulai bercerita, berkeluh kesah, memberikan pendapat. Teman-teman tuh udah hebat banget. Teman-teman layak untuk didengar. Dari sama ya sana ada masukan nggak buat Rina ke depannya? Saya nggak usah dengerin orang, emang susah, tapi ya mau gimana pun nggak usah dengerin. Ya, terima kasih ya Sana karena sudah memberikan masukan untuk Rina. Dari Wiwi mungkin ada pendapat lagi buat Rina. Jangan dengar perkataan orang lain, karena memang orang tuh suka berkata seenaknya tanpa melihat perasaan orang, jadi kayak abaikan aja. Dari Fadila, Jangan terlalu overthinking yang tidak baik. menurut saya untuk kedepannya jangan malah jadinya aku ngedengerin orang yang suka ngejek Rina, suka bercanda Rina yang berlebihan. Pokoknya jangan didengerin, jangan diusir. Dari
buat Rina. Ya benar kata mereka benar yang tinggal sebulan dulu. Kenapa? Karena yang nyatain yang ngomong kayak gitu tuh nggak tahu perasaan kayak gimana, perasaan hatinya yang kayak gimana. Ini nggak ada diri ya, mungkin emang yang sakit gitu ya, mungkin emang, tapi mau gimana, mereka asal ucap doang, mereka nggak tahu gimana itu kayak gimana proses Rina untuk apa sih bertahan sampai sekarang itu kayak gimana, isi hati Rina kayak gimana. Mereka cuma tahu Rina dari keluarga doang, mereka nggak tahu dalamnya kayak gimana. Jadi nggak usah di mungkin berat. Dari sisi yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua, Untuk teman-teman semua, kalau misalkan karena saya merasa saya juga kadang bercanda, kadang bercandanya emang so kelewatan atau apa, mohon maaf sebesar-besarnya, karena nggak tahu kalau candaan saya itu buat sakit hati sama kalian. Jadi saya minta maaf untuk semuanya yang pernah saya bercandain lewat kata maupun tindakan saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya sendiri merasa kayak begitu, suka bercandain kalian, kadang nggak mikir bercandanya, dan maaf kalau kelewatan bercandanya sampai sakit hati, bikin overthinking tengah malam, maaf. Dan semangat buat kalian semua. Gimana nih Rina? Dari sesi konseling ini apa yang udah Rina dapetin dari teman-teman? Pasti buat saran buat kalian, masalah yang Rina alamin, insya Allah Rina bakalan dapin yang jauh overthinking, terus dalam bakalan terus kayak ya udah biarin orang berkata apapun, ya ini kan hidup Rina, ini punya diri Rina, Rina berhak atas hidup Rina sendiri itu. Ya kan Rina coba buat terus netting, buat kepikiran ya, kalau mau bercanda ya bercanda, nggak usah dibawa baper, nggak usah kayak gini. Terima kasih atas sarannya. Terima kasih teman-teman, kalian sudah hebat, kalian hebat banget, kalian berhak atas hidup kalian masing-masing. Jangan pernah persilahkan orang lain untuk mengatur hidup kalian. Nah, Rina kira-kira bakal menerapkan solusi-solusi yang sudah Rina dapatkan sesi konseling ini kira-kira kapan? Mungkin Rina coba yang dari hal kecil dulu, kayak mulai datang jurnal kayak Rina. Rina mulai kayak berkeluh kesah, ya apapun Rina kayak merasa kayak Rina merasa overthinking, Rina merasa kayak tersakiti atau dimanapun, bisa Rina senang atau sedih, Rina bakal luapin di catatan itu, di kertas itu, kayak Rina bakal coba. Ya, Rina rencananya Rina bakal nerapinnya kapan? Mungkin besok atau lusa. Oke, kita tunggu ya teman-teman perubahan dari teman-teman semua, khususnya dari Rina sendiri, perubahan yang Rina dapetin dan teman-teman dapetin dari sesi konseling ini. Teman-teman sekali lagi, teman-teman sudah hebat, sudah mau bercerita, jangan pernah sungkan. Rina kalau dan teman-teman jangan pernah sungkan untuk hubungi saya, bercerita kepada saya, karena saya akan siap sedia untuk kalian menjadi tempat cerita kalian. Terima kasih banyak ya teman-teman atas kesediaan teman-teman, atas waktunya, waktu berharga teman-teman buat hadir di sesi konseling kita kali ini. Siapa peluk diri kita masing-masing. Ayo
hebat, kita berhak atas hidup kita masing-masing. Kalian hebat, kalian hebat, kalian hebat. Kalian berhak atas hidup kalian. Kalian hebat sudah bertahan sampai detik ini. Oke, teman-teman. Tarik nafas bareng-bareng. Keluarkan. Terima kasih ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita mengucapkan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena sudah mau bercerita ya. Semoga kedepannya banyak hal-hal baik yang datang ke kita. Amin. Maafkan saya apabila banyak kata-kata yang keluar dari mulut saya mungkin ada yang keliru. Sekian